nama saya Muhammad Zainul Ulumil Izzah. Saya merupakan guru mata pelajaran fikih di MTS Negeri 2 Kota Blitar. Dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 K2 tahun 2023 di LPTK UIM Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan pada kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 1 Februari 2024 dengan materi ketentuan sholat Jumat pada kelas 7A semester genap. Terima kasih, mudah-mudahan video yang saya persembahkan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, biiznillah, Quran sarfiyati, Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan bagi kita. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan cek kerapian dan tempat duduk kalian. Pastikan tempat duduk kalian bisa kalian tempati dengan nyaman ya. Oke. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya tanya dulu, apakah dari kalian kelas 7A ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Syifa. Oke. Kemana Syifa? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan agar segera lekas sembuh ya. Amin. Oke, untuk selanjutnya marilah kita berdoa bersama dengan membaca umul kitab dengan harapan mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Ala hadiniyah washolihah al-fatihah. Baik, untuk selanjutnya seperti biasanya silakan siapa yang bertugas hari ini untuk memimpin membaca Pancasila bersama dan membaca janji murid. Silakan, siapa? Ya. Silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid. Janji murid. Demi kehormatan ibu ayah dan sekolah. Demi kehormatan ibu ayah dan sekolah. Kami bercakap dan bersikap susila. Kami bercakap dan bersikap susila. Kembali. Terima kasih ya. Tepuk tangan. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini silakan kalian keluarkan buku dan gadget atau HP kalian ya. Silakan. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar menggunakan teknologi Android kita, yaitu di pertemuan semester genap ini ya. Bab pertama adalah ketentuan sholat Jumat. Bisa dilihat di layar proyektor ini ketentuan sholat Jumat. Atau materinya sudah saya kirim melalui grup WA kalian ya. Silahkan dibuka materi yang saya kirim ke grup kalian itu, kalian buka ya. Kalian buka. Itu semuanya materinya ada di situ. Silahkan dilihat. Baik, yaitu tentang ketentuan sholat Jumat.
Dan topik yang akan kita bahas pada kali ini silahkan dilihat, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, ya, atau bisa dilihat di HP kalian. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan hukum sholat Jumat, ya, dan hukum sholat Jumat. Yang kedua, topik kedua atau tujuan pembelajaran kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan sambil dilihat. Tolong dibacakan ini sebelum kita lanjut ke materi. Kita akan menerapkan pembelajaran berbasis masalah, ya, PBL, Problem Based Learning. Di situ saya tampilkan masalah, bisa dibaca di situ. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian harus bisa menemukan jawaban dari masalah yang ada di situ. Coba saya mau salah satu dari kalian untuk membacakan deskripsi masalah yang saya tampilkan di situ. Silakan, angkat tangan. Siapa? Ya, silakan. Deskripsi masalah. Saat liburan sekolah, jika pergi silaturahim ke rumah saudaranya di daerah Bintar Selatan. Pada saat sholat Jumat di masjid desa tersebut diikuti oleh 15 orang. Menurut Anda, bagaimana hukum sholat Jumat di daerah tersebut? Nah, yang lain bisa didengar ya. Jadi ada orang anak namanya Dika. Saat liburan sekolah, dia pergi ke rumah saudaranya. Nah, ya, kebetulan rumah saudaranya di daerah Bintar Selatan. Di daerah Bintar Selatan ini termasuk daerah yang agak terpencil. Ketika sholat Jumat ternyata hanya ada berapa? 15 orang. Bagaimana hukumnya sholat Jumatnya jika dan orang-orang di kampung tersebut? Bisa dipahami? Bisa. Ini nanti harus terjawab ya. Nanti kita diskusi. Tapi kita ke konsep dulu ya. Terima kasih ya. Silakan duduk. Oke. Ini nanti pertanyaan harus dijawab di akhir ya. Untuk itu kita lanjutkan ke konsep selanjutnya. Nah, topik pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Silakan dari kalian dibaca apa itu pengertian sholat Jumat. Siapa yang bisa? Ayo silakan angkat tangan. Ayo silakan bisa. Pengertian sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat salah satu dua rakaat yang dilaksanakan saat matahari telah tergelincir atau pada saat zuhur pada hari Jumat dengan ketentuan yang sama. Oke, terima kasih ya. Jadi sholat Jumat adalah sholat fardu yang dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu zuhur dan berjumlah berapa rakaat? 2 rakaat. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu tadi kan ada tujuan pembelajaran itu mengetahui apa itu hukum sholat Jumat. Di dalam pembelajaran fikih, kalau kita itu mau menyebutkan hukumnya, maka kita harus tahu dalilnya. Ayo, dalilnya sholat Jumat itu berada pada surat apa? Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bisa dibacakan? Ayo, siapa yang bisa atau bersedia untuk membaca Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9? Membacanya, silakan angkat tangan. Ayo. Ayo silakan. Ayo Yasmin, silakan. Bacanya pelan-pelan. Fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul 'azim. Sekalian artinya silakan dibaca. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke, baik, terima kasih dan tepuk tangan untuk teman kita. Oke, dari paparan ayat ini, kira-kira menurut kalian, ya,
Ya, menurut kalian hukumnya sholat Jumat itu apa? Wajib. Wajib. Di situ disebutkan fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah kalian menuju masjid atau sholat Jumat. Ya, meskipun sholat Jumat itu tidak wajib di masjid, yang penting kan kumpul memenuhi syarat, ya, paham ya? Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini di dalam ayat ini juga disebutkan wadarul bai'. Artinya apa wadarul bai' itu? Wadarul bai' itu apa artinya? Jual beli. Tinggalkanlah jual beli ketika sholat Jumat datang, itu hukumnya apa berarti? Hukumnya apa berarti? Haram, tidak boleh. Jadi kalau kalian besok di pasar jualan, kalau di masyarakat kalau sudah terdengar adzan sholat Jumat, sudah tutup tokonya, setelah itu langsung sholat Jumat. Paham ya? Paham. Oke, untuk selanjutnya saya tampilkan dalil sholat Jumat yang kedua, yaitu dalil dari hadis riwayat Abu Dawud. Di sini saya tampilkan kata-katanya seperti ini. Al-Jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'atun mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa maridun. Rawahu Abu Dawud. Sholat Jumat itu merupakan hak dan merupakan kewajiban yang dikerjakan oleh setiap orang muslim dan wajib dikerjakan di dalam jamaah. Berarti sholat Jumat wajib jamaah tidak? Wajib, ya wajib. Kecuali 4 orang ini nggak wajib. Yang pertama siapa itu? Hamba sahaya, budak. Yang kedua adalah perempuan, tidak wajib. Yang ketiga anak kecil. Ya, yang keempat adalah Orang sakit. Awas ya, harus bisa mengidentifikasi kewajiban-kewajiban sholat Jumat ini ya. Yang tidak wajib itu siapa? Wes, lanjut untuk selanjutnya. Nah, itu saya tampilkan video ya. Ada 2 tata cara sholat Jumat. Ada video pertama, ada video kedua. Itu silahkan bisa kalian pelajari masing-masing ya. Baik video 1 atau video 2, tinggal diklik di HP kalian. Itu bisa nanti bisa nyala videonya ya. Coba diklik videonya di situ. Langsung diklik di gambarnya. Itu nanti langsung bisa. Ya, coba silakan. Misalkan yang ini. Ini langsung bisa. Nah, itu cuman di sini kan audionya kurang kedengeran ya. Jadi lewat HP kalian itu bisa ya. Untuk selanjutnya topik yang ketiga adalah syarat wajib sholat Jumat ya. Silakan dari kalian saya mau dibacakan yaitu apa syarat wajib sholat Jumat apa saja. Ayo silakan. Ya silakan. Islam, balik, berakal, laki-laki, merdeka, tidak sedang bekerja. Nah, berarti ada berapa? Ada 6. Apabila ada yang tidak memenuhi syarat wajib ini salah satu, maka apabila ada seseorang tidak memenuhi salah satu dari syarat ini, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, itu ada keterangannya. Jika apa dibaca? Jika tidak memenuhi salah satu syarat di atas, maka tidak wajib Melaksanakan sholat Jumat. Paham ya? Bisa ya? Nah, biasanya yang paling sering terjadi itu ketika nomor 6 ini, ketika tidak sedang bepergian. Pak, kalau saya itu misalkan sedang bepergian dari Blitar ke Malang, apa saya ini masih wajib sholat Jumat? Jawabannya ya, ini bagian dari permasalahan. Misalkan kalian liburan, kemudian mau liburan ke Malang. Liburan ke Malang tujuannya kan baik. Kemudian
Itu hari Jumat kebetulan. Kira-kira sama wajib sholat Jumat nggak di Malang sana? Wajib nggak? Loh katanya tidak sedang bepergian. Wajib? Wajib nggak? Wajib tidak? Ya, nanti didiskusikan ya. Nanti didiskusikan, ada soal lagi itu. Ada soal lagi tadi jumlahnya kurang dari 40. Yang kedua, ketika sedang bepergian. Arti sedang bepergian ini apa? Nanti didiskusikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada 2 poin yang harus kita diskusikan nanti. Untuk selanjutnya, topik keempat yaitu syarat sah sholat Jumat. Bisa dipahami? Bisa dilihat di layar ini kalian, proyektor atau di layar HP kalian ya. Oke. Silahkan dibaca. Siapa yang mau membaca syarat sah sholat Jumat ini? Saya, Pak. Oke, silahkan. Syarat sah sholat Jumat: 1. Dilaksanakan pada waktu zuhur. 2. Dilaksanakan secara berjamaah. 3. Didahului dengan 2 khutbah. 4. Dilaksanakan dengan orang-orang yang wajib sholat Jumat 40. 5. Tidak berbarengan atau didahului sholat Jumat lain. 6. Rakaat pertama harus dilaksanakan secara berjamaah. Oke. Keterangannya dibaca. Jika tidak memenuhi salah satu syarat di atas, maka sholat Jumat tidak sah. Nah, ada 6 ini. Jika salah satu saja tidak memenuhi, maka sholat Jumatnya tidak sah. Nah, kasus yang banyak terjadi di masyarakat itu ya miskonsepsi, pemahaman yang kurang benar tentang syarat wajib atau tentang syarat sah sholat Jumat ini. Kadang orang tidak tahu bepergian itu yang bagaimana yang tidak mewajibkan sholat Jumat. Kadang orang tidak tahu, katanya di sini syarat sahnya itu harus 40 orang. Tadi di awal kita ada masalah yaitu bagaimana kalau di suatu desa itu jumlahnya kurang dari 40, hanya ada 15. Dan kemudian banyak kasus-kasus seperti syarat tidak berbarengan atau didahului sholat Jumat lain. Biasanya kalau di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor, di masjid-masjid itu kan ada sholat Jumat. Padahal di kampungnya itu juga ada sholat Jumat. Nah, itu hukumnya bagaimana? Padahal syaratnya tidak boleh didahului atau bersamaan dengan sholat Jumat lain di daerah tersebut. Kadang di kantor-kantor, di sekolah itu mendirikan sholat Jumat sendiri. Sebenarnya banyak permasalahan seperti itu, ya. Nanti kita diskusikan banyak permasalahan tentang sholat Jumat ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk selanjutnya, silakan kalian berdiskusi dengan teman sebelah sejawat kalian, ya. Ini tugas kelompoknya bukan kelompok 4 orang, bukan, tapi dengan teman sejawat kalian. Bisa 2 orang, bisa 3, ya, dengan teman samping kalian. Silakan gabung dengan teman samping kalian itu, ya. Kita membahas suatu permasalahan. Yang pertama itu kan ada ya, ada nama anak itu Dika pergi ke rumah saudaranya. Jumlahnya sholat Jumat di daerah tersebut kurang dari 40 orang, yaitu berjumlah berapa? 15 orang. Itu bagaimana hukumnya? Silahkan kalian cari melalui HP kalian di internet atau di buku, silahkan dicari hukum sholat Jumat di suatu desa. Yang mau tidak mau itu ya jumlahnya hanya 15 orang atau 20, pokoknya kurang 40. Paham ya? Terus yang kedua tadi, ya, bagaimana kalau orang bepergian sholat Jumat, misalkan dari Blitar ke Malang, apakah kewajiban sholat Jumatnya hilang? Bisa dipahami? Bisa. Ini konsepnya di situ. Kita menyelesaikan suatu permasalahan. Silakan. Ya. Kemudian ada lagi tadi yang ketiga, bagaimana hukumnya sholat Jumat di sekolah-sekolah atau kantor. Padahal syarat sahnya sholat Jumat itu harus tidak boleh berbarengan dengan jamaah sholat Jumat di masjid lain di daerah tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, salah satunya yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi ada 3. Silakan didiskusikan. Nanti dijawab satu persatu ya.
Kita nanti akan debat bersama, menyampaikan pendapat kalian setelah diskusi. Silahkan diskusi. Ayo, silahkan diskusi. Melihat di Google, silahkan. Kita latihan untuk menyelesaikan suatu kasus permasalahan fikih di masyarakat. Silahkan, ayo. Ya, silahkan kalian cari. Silahkan kalian cari di internet, di Google atau di buku, terserah kalian ya. Nanti silakan disampaikan pendapatnya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Untuk selanjutnya, marilah kita jawab persoalan atau problem kita yang pertama. Jamaah sholat Jumat kurang dari 40. Ayo, silahkan kalian setelah berdiskusi menyampaikan pendapatnya. Ayo angkat tangan. Siapa? Ayo, angkat tangan semuanya. Siapa? Saya tunjuk satu persatu ya. Saya tunjuk mulai dari sini dulu. Ayo silakan dibaca menurut yang kamu temukan itu apa? Boleh tidak kurang dari 40 atau langsung nggak sah aja? Mazhab Syafi'i dan Hambali, mazhab lainnya dalam Islam memiliki pandangan yang berbeda. Menurut mereka, jumlah minimal jamaah yang dibutuhkan adalah 40 orang. Dan ini juga didasarkan pada hadis-hadis yang mereka interpretasikan. Namun, pandangan yang kuat menurut divisi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah adalah bahwa tidak ada batasan jumlah minimal jamaah yang sah untuk sholat Jumat. Mereka berpendapat bahwa tidak ada hadis yang secara jelas mensyaratkan jumlah tertentu. Oke, berarti kamu dari mana tadi? Tarjihnya PP Muhammadiyah tidak ada batasan jumlah tertentu. Berarti kurang dari 40 Boleh. Boleh ya. Ayo, siapa lagi tadi angkat tangan? Ini yang terdekat dulu, silakan. Saya itu kalau pembelajaran aktif kayak gini seneng banget ya. Silakan dibaca. Menurut mazhab Hanafi boleh. Gitu aja. Itu aja. Gitu aja. Karena minimal jamaahnya cuma 3. Minimal 3. Tidak termasuk imam. Tidak termasuk imam, berarti 4. Ya 4. Menurut mazhab Hanafi 4, satunya imam, 3 makmum. Ya. Berarti kurang dari 40 boleh. Boleh. Oke, semuanya lo cepet saja. Nanti kita bandingkan. Siapa lagi? Saya. Ini dulu, silakan. Ayo dibaca. Dibaca yang jelas. Ayo. Yang pelan-pelan. Menurut Muktamar Nahdlatul Ulama keempat di Semarang, apabila tidak dapatnya membaca Fatihah itu tidak karena malas belajar atau tasyir, maka mereka wajib mendirikan sholat Jumat, dan jika jumlahnya kurang dari 40 orang, maka mereka diperbolehkan bertaklim kepada Imam Abu Hanifah dengan ketentuan harus menunaikan rukun dan syarat menurut ketentuan Abu Hanifah. Tetapi yang lebih utama bertaklim kepada Imam Muzani dari golongan mazhab Syafi'i. Nah, ini malah lebih detail lagi. Ternyata kalau menurut Imam Abu Hanifah itu boleh diikuti ketika dari sekian jamaah itu ada yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Jadi 40 orang ini semuanya harus sempurna bisa baca Al-Fatihah dan lain-lain. Kalau tidak bisa, ya mendirikan jamaah sendiri. Itu baru boleh mengikuti atau taklid menurut Imam Abu Hanifah. Tapi lebih baiknya lagi, lebih amannya lagi, kita tetap mengikuti di mazhab Syafi'i yang memperbolehkan kurang dari 40 orang, yaitu Imam siapa tadi? Imam Muzani. Menurut Imam Muzani boleh kurang dari 40 orang. Jadi tidak usah jauh-jauh berpindah dulu ke mazhab Abu Hanifah, tapi kita ke mazhab Syafi'i. Ada salah satu pengikutnya Imam Syafi'i yang memperbolehkan, yaitu Imam itu tadi terangkum di mana? Di Muktamar Nahdlatul Ulama keempat di Semarang ya. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Kita cari. Ayo. Siapa lagi tadi yang belum? Ayo silakan dibaca yang kami temukan. Boleh tidak kurang dari 40? Ada beberapa pendapat yang berbeda, antara lain mazhab Hanafi berpendapat cukup 3 orang belum termasuk imam. Ya. Mazhab Maliki berpendapat minimal adalah 12, sebagaimana dalam hadisnya. Ya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan minimalnya adalah 40 orang berdasarkan hadis yang lain. Nah, ini juga referensinya melengkapi ya. Malah menyebutkan beberapa
imam mazhab. Paham ya? Imam siapa tadi yang pertama? Berapa orang? 1 orang tambah 3 berarti 4. Terus siapa lagi? Mazhab Maliki berapa? 12 orang. Sudah sepanjang imam? Nah, terus siapa lagi? Mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali itu 40 orang. Artinya apa sih dari diskusi kita ini? Boleh apa tidak mendirikan sholat Jumat yang jumlahnya kurang dari 40? Ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi ada potensi boleh nggak? Ada. Berarti kalau ada yang kurang dari 40, apalagi di daerah terpencil, mau gimana lagi bisa 40? Itu mestinya boleh atau tidak mestinya? Boleh. Daripada nggak sholat Jumat ya? Semuanya ternyata ada yang memperbolehkan. Alhamdulillah. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Jadi satu permasalahan sudah selesai. Bisa? Ini namanya problem based learning. Apa? Problem based. Jadi pembelajaran berbasis dari suatu permasalahan. Jadi syarat itu ternyata menimbulkan perbedaan pendapat. Paham ya? Oke, untuk permasalahan yang kedua yaitu orang yang perjalanan ketika dalam keadaan bepergian. Apakah dia tidak wajib atau boleh meninggalkan sholat Jumat? Ayo, siapa dari hasil diskusi kalian yang bisa menjawab? Ayo angkat tangan, semuanya ayo. Siapa? Ini ya, jawab ya. Silakan jawab. Dibaca. Orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat karena dalam perjalanan tidak disarankan untuk menggantinya. Jadi orang yang dalam perjalanan boleh ya? Gitu aja penjelasannya. Simpel, pokoknya boleh. Simpel banget. Mungkin ada yang lain, ayo. Ayo silakan. Ini. Dibaca yang keras. Apabila seseorang dalam perjalanan ketika waktu sholat Jumat ditunaikan, maka kebanyakan ulama berpendapat dia tidak wajib sholat Jumat karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan untuk tidak sholat Jumat di perjalanan. Pada saat itu adalah haji wada dan di Arafah pada hari Jumat. Dari situ seperti poinnya yang sebelumnya tadi boleh gitu ya intinya ya. Karena pada saat itu Rasulullah pernah tidak sholat Jumat pada saat perjalanan haji wada, boleh. Ada yang lain silakan. Ayo silakan. Dibaca yang keras. Mas Syafi'i berpendapat jika seorang musafir pergi sebelum waktu fajar maka tidak ada kewajiban sholat Jumat. Namun jika musafir berniat mungkin selama 4 hari atau dia pergi pada waktu Jumat maka dia tetap diwajibkan sholat Jumat. Jadi intinya cara bepergiannya harus sebelum waktu fajar. Menurut Imam Syafi'i boleh tapi harus perginya sebelum waktu fajar. Terus kedua perjalanannya harus apa tadi itu? Yang tadi dibaca tidak boleh niatmu mungkin ya tadi itu ya. Ya. Dari sini kita temukan poin ya, yaitu boleh tapi harus bepergiannya sebelum waktu fajar. Syaratnya harus sebelum fajar. Kalau bepergiannya jam 7 pagi, ya tidak boleh. Berarti begitu. Oke. Mungkin ada yang lain. Terima kasih ya. Ada yang lain silakan. Yang bisa menambahi syarat perjalanannya itu yang bagaimana? Ayo, silakan. Ayo, dibaca. Jaraknya harus berapa? 81 km. 80? Ada. Jarak, maksudnya perjalanan syaratnya harus seperti itu baru boleh meninggalkan sholat Jumat. Ya. Jadi ada syarat di situ disebutkan jaraknya harus berapa? 81 km. 81 km. Jadi syaratnya 2 ya. Boleh dengan syarat bepergiannya jauh. Nah, jauh yaitu 81 kilometer minimal, paham ya? Jadi kalau Blitar sampai Malang itu lebih dari 80 kilo enggak? Belum ya? Belum. Jadi tetap wajib. Mau pergi sebelum fajar atau sudah fajar ya tetap
wajib. Tapi kalau 81 kilo itu ya bepergiannya tetap harus sebelum waktu fajar. Kemudian tadi ada yang menyebutkan walaupun dia tidak wajib sholat Jumat, kemudian dia kok terus mengikuti sholat Jumat, ya hukumnya tetap sah, paham ya? Jadi semua orang yang tidak wajib sholat Jumat itu kalau mengikuti sholat Jumat ya tetap sah, bisa dipahami? Orang sakit nggak wajib sholat Jumat, kalau ikut sholat Jumat sah nggak? Ya tetap sah. Orang bepergian yang jauh, perginya sebelum waktu fajar, dia nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia berhenti di pinggir jalan sholat Jumat, sah apa tidak? Sah. Boleh apa tidak? Boleh saja. Bisa dipahami? Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi 2 kasus sudah selesai ya. Tuh. Permasalahan yang terakhir, problem yang terakhir, yaitu apa namanya? Bagaimana hukumnya sholat Jumat di perkantoran atau di sekolah? Padahal tadi syaratnya itu ada yang menyebutkan apa? Harus tidak berbarengan atau didahului dengan sholat Jumat yang sama di daerah tersebut. Nah sekarang sekolah-sekolah kantor kan banyak yang mendirikan sholat Jumat, benar nggak? Nah itu hukumnya bagaimana? Kayak gitu. Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Ayo. Oh, banyak ini dulu. Nah ini. Silakan. Disampaikan yang kamu cari. Nah, silakan berdiri dulu. Ya. Jadi menurut pendapat yang ada di situ, menurut mayoritas ulama Syafi'i, siapa lagi? Maliki. Jadi itu tidak sah. Tidak sah kok karena jadi murid-murid itu sholat Jumat tidak sah kafir. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ayo kita cari pendapat yang lain. Ayo siapa lagi? Ayo. Siapa ya? Bingung ayo. Yang ini dulu, ayo. Tidak sah hal ini sebagaimana pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. Sementara Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadim yang dikuatkan oleh Al-Muzani memandang sah bila jumlah jamaah itu diikuti minimal 4 orang. Imam Abu Hanifah mengesahkan secara mutlak. Jadi menurut Syafi'i, tapi menurut Qaul Qadimnya itu tidak boleh ya? Boleh nggak? Sah ya? Bila 4 ya? 4 orang minimal. Kalau ulama Syafi'iyah tidak sah. Kalau Imam Abu Hanifah mengesahkan secara mutlak. Jadi masih ada yang memperbolehkan ya? Masih ada ya. Imam Abu Hanifah. Dan menurut Imam Syafi'i yang oleh Al-Muzani gitu ya. Oke, masih boleh ya. Ayo, siapa lagi tadi itu yang di sini dulu? Ayo, silakan. Terdapat sandingan masalah di sekolah dan sekolah. Adapun menurut ulama Syafi'i, hukum mendirikan Jumatan di sekolah dan perkantoran dan pabrik yang mayoritas karyawan yang bekerja bukan sama langsung karena ketentuan pasal Jumat adalah Al-Qur'an yang mensyaratkan kerja tanpa membedakan satu orang yang diberikan di sini atau mustaqim dibersihkan. Nah, jadi menurut Imam Abu Hanifah, wes pokoknya jamaah. Nggak tahu itu orang situ atau orang bukan, pokoknya jamaah. Ya, gitu ya. Menurut Imam Abu Hanifah, tadi boleh, boleh ya? Nggak boleh. Nah, terima kasih. Jadi itu yang pertama nggak boleh. Yang ini ada yang boleh, ada yang tidak. Yang ini memperbolehkan. Siapa? Ini dulu ya. Silakan. Dibaca. Menurut ulama mazhab Hanafi hukumnya tetap sah, sebab berdomisili bukan merupakan syarat sah melaksanakan sholat Jumat menurut mereka. Menurut Imam Abu Hanifah boleh ya toh? Karena bukan merupakan syarat sah melaksanakan sholat Jumat menurut mereka. apa yang bukan syarat sah itu apanya? Sebelumnya dibaca.
Karena dalam fikih dinyatakan itu. Karena dalam fikih Karena dalam fikih dinyatakan bahwa salah satu syarat keabsahan sholat Jumat ialah harus dilakukan di pemukiman yang jamaahnya merupakan penduduk tempat. Namun menurut ulama mazhab Hanafi hukumnya tetap sah. Nah, berarti menurut Imam Abu Hanifah syaratnya itu tidak harus penduduk setempat, paham ya? Tidak harus penduduk setempat. Tapi kalau menurut ulama yang lain harus penduduk setempat. Berarti boleh apa tidak? Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak Nah, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Menurut Imam Abu Hanifah boleh, karena syaratnya sholat Jumat itu tidak harus yang bertempat tinggal di situ. Yang penting pokoknya ada jamaah, paham ya? Mungkin ada yang lain, silakan. Cepat. Dibaca. Sholat Jumat harus didirikan di tempat berkumpul yang dihadiri oleh orang-orang yang menjalankan aktivitas. Juga di wilayah yang masih dalam cakupan bakal suatu negeri. Sholat Jumat tidak mesti ditunaikan di dalam masjid, sehingga bisa dilaksanakan di tanah lapang yang masih dalam Ya itu berarti fokusnya di tempatnya ya. Berarti tempatnya boleh tidak di masjid. Tapi boleh nggak kurang dari 40? Ada nggak? Pokoknya ini masalah tempatnya ya ini ya. Wes nggak apa-apa. Berarti intinya kita malah dapat poin di situ apa? Tempatnya tidak harus di masjid. Oke, kita simpulkan bareng-bareng ya. Berarti sholat Jumatnya di perkantoran atau di sekolah boleh atau tidak? Berarti boleh atau tidak? Hah? Ada yang boleh, ada yang tidak. Mayoritas yang tidak memperbolehkan itu madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Yang memperbolehkan? Imam siapa tadi? Hanafi, paham ya? Salah Pak. Berarti Imam Syafi'i memperbolehkan kalau Imam Hanafi memperbolehkan. Masa? Bukan begitu Pak. Ayo sampaikan gimana? Kok kebalik? Itu nggak apa-apa. Itu gimana itu? Coba dibaca. Menurut kok? Ya. Menurut Imam Syafi'i, mayoritas Syafi'i, Maliki yang balik tidak sah ya. Berarti mayoritasnya ulama Syafi'i itu tidak sah, paham ya? Kebalik. Kok ini sah Pak? Mana? Nah, halo, perlu diketahui ya, ini merupakan khazanah keislaman di bidang fikih. Imam Syafi'i itu ada dua qaul. Satu qaul qadim. Qadim itu berarti dahulu, paham ya? Yang kedua adalah qaul jadid. Qaul qadim itu ketika Imam Syafi'i di qaul yang pertamanya belum merevisi, artinya belum merevisi. Jadi di qaul qadimnya Imam Syafi'i itu ada yang memperbolehkan, tapi di qaul jadid tidak memperbolehkan. Di qaul qadimnya itu, tapi disampaikan oleh Imam Al-Muzani juga dikuatkan, itu boleh, tapi harus minimal 4 orang. Tapi harus ada mustautin. Mustautin itu KTP di situ, penduduk setempat di situ. Paham ya? Tapi itu nggak mayoritas, karena qaul qadim. Qadim itu yang lama, jadid itu yang baru. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, ini cara membaca pendapatnya ulama itu kayak gitu, paham ya? Jadi qaulnya Imam Syafi'i itu mayoritas tetap tidak memperbolehkan. Kalaupun yang memperbolehkan hanya sebagian saja, Muzani itu, paham ya? Dan itu pun qaul yang lama, qaul qadim yang lama, paham ya? Bisa dipahami? Bisa. Baik ya, bisa terjawab ya. Jadi boleh apa tidak kita mendirikan sholat Jumat? Apalagi di murid-murid itu kan biasanya jumlahnya banyak ya. Kalau kita ke kampung itu tidak cukup kan? Ya, itu baru nggak apa-apa, paham ya? Apalagi menurut sebagian ulama itu boleh. Bisa dipahami? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya
Nah, ini latihan soal. Silakan latihan soalnya ini ya. Saya share di grup kalian sudah. Silakan diklik linknya itu. Silakan kalian mengerjakan. Ini latihan soal pribadi masing-masing ya. Bentuknya pilihan ganda. Mungkin itu ya. Iya itu ya. Kalau sekali gunakan untuk pembelajaran. Bisa dipahami? Ayo silakan. Ini. Bisa diklik? Bisa. Silakan kalian lihat di situ ada link di materi yang saya kirimkan ke kalian. Link untuk latihan soal. Silakan diklik. Bentuknya Google Form. Oke. Setelah latihan soal, marilah kita berefleksi, merenung bersama terkait pelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita refleksi, mungkin ada yang bertanya dulu, silakan. Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan bertanya apa kamu? Kenapa perempuan tidak wajib untuk sholat Jumat? Kenapa itu tidak wajib? Kenapa perempuan tidak wajib sholat Jumat? Ada yang tahu nggak? Ya. Tadi itu kan disebutkan. Jadi keputusan hukum itu mesti ada dasarnya. Contohnya, misalkan pembunuhan ini harus dihukum mati. Karena dasarnya apa? Undang-undang. Karena dasarnya apa? Ada dalilnya. Kalau perempuan tidak wajib sholat Jumat, dalilnya ada nggak tadi? Dari mana? Yang tadi sudah kita pelajari. Dari mana tadi itu? Ada nggak dalil yang menjelaskan perempuan tidak wajib? Ada? Ada. Dalil apa tadi? Hadis dari? Bukan surat yang selanjutnya, hadisnya tadi itu. Dibaca artinya coba. Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 macam orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Ya, perempuan masuk nggak di situ? Masuk. Jadi alasan pertama tidak wajib sholat Jumat ya karena hadis itu. Paham? Ya, karena hadis itu yang alasan yang pertama. Mau diotak-atik bagaimanapun dia tetap nggak wajib karena sudah dikurung dengan pendapat dengan hadis itu. Itu ya, paham ya? Dan itu tidak ada perbedaan. Kecuali kalau wanitanya ini sudah tua. Katanya tadi perempuan tidak boleh, mestinya dia tua atau belum, seharusnya ya tidak apa, tidak boleh. Nah itu kalau yang tua boleh. Nah kemudian ulama itu beristihad. Beristihad itu adalah berpikir, oh tidak bolehnya perempuan itu ya karena perempuan itu bisa menimbulkan fitnah. Coba siang bolong perempuan macak cantik bareng-bareng jamaah neng kampung bersama dengan orang laki-laki setiap Jumat. Bayangkan setiap Jumat. Kira-kira fitnah nggak kayak gitu? Fitnah banget ya kayak gitu. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu, tidak boleh karena menimbulkan fitnah. Kalau enggak bagaimana Pak? Ya boleh. Contohnya nenek-nenek tadi. Nenek-nenek yang sudah tua itu boleh. Paham ya? Satu alasannya karena dalil, kedua ijtihad. Ijtihad itu komentar para ulama terkait hadis ini. Tidak bolehnya itu karena menimbulkan fitnah. Kalau enggak fitnah, contohnya kan sudah tua. Itu boleh tapi bukan berarti wajib. Paham ya? Tapi kalau masih muda, cantik-cantik kayak gitu, itu haram. Tapi meskipun haram tetap sah. Paham ya? Tetap sah. Oke. Ada lagi yang bertanya atau masih kurang? Takut ya? Bisa dipahami ya semuanya ya? Bisa. Ya, kita refleksi. Satu, bagian manakah dari pelajaran ini yang menurut kalian paling sulit? Apa? Apa? Artinya kita menentukan dalil ketika ada berbeda pendapat, mana yang mau kita pilih gitu ya. Nah, itu yang paling sulit. Itu kamu pilih kalau selama itu dua-duanya pendapat masih kuat, masih bagus. Contohnya pendapat antar mazhab masih bagus dan masih bisa dipakai, pakai aja. Paham ya? Caranya begitu. Semuanya sama-sama benarnya. Paham ya? Oke. Mungkin ada lagi.
yang merasa kesulitan? Ada lagi? Ketika mencari referensi, sulit nggak tadi? Nah, cukup sulit ya. Gitu, ya. Sekarang ayo, silakan bisa bersama-sama. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu menjadi lebih baik? Mengulang atau mempelajari kembali di rumah bersama siapa? Orang tua atau guru, mungkin ada yang bisa diajak diskusi di rumah. Silakan, terserah. Refleksi ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan ketika ada kesulitan memahami pelajaran? Orang tua, guru, Google, saudara. Wes, pokoknya siapapun yang bisa kamu ajak belajar, belajarlah, carilah atau buatlah circle yang positif, kan ya? Oke, yuk nomor 4 lagi. Kira-kira kamu sudah dapat mengidentifikasi ketentuan sholat Jumat hari ini nggak? Sudah atau belum? Ya. Pengertian sholat Jumat sudah tahu atau belum? Ya. Sudah ngerti dalilnya sholat Jumat atau belum? Syarat wajib dan syaratnya bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa bersama-sama. Silakan berdoa bersama-sama dengan lantang dan keras. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani ilma waj'alhu nafi'a fi dini wa ma'ashi. Allahumma jama' baina hajati wa baina hajatika kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram. Amin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap materi sholat Jumat yang selanjutnya yaitu tentang khutbah Jumat. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi